Perkenalkan, nama saya Maria Yuliana Wulariu dengan NIM 22231427713. Di sini saya akan membahas tentang Balance Scorecard. Balance Scorecard diciptakan untuk membantu organisasi mengukur kinerja dari berbagai perspektif, bukan hanya keuangan. Ini mempermudah pengambilan keputusan yang strategis. Komponen utama Balance Scorecard. 4 komponen utama adalah perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internasional, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang berikut sejarah dan perkembangan. Sejarah penciptaan Balanced Scorecard pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada awal 1990-an sebagai alat manajemen kinerja terstruktur. Yang berikut evolusi dan implementasi modern. Balance Scorecard telah berevolusi dari alat pengukuran menjadi alat manajemen strategis yang digunakan berbagai organisasi global untuk mencapai visi mereka. Yang berikut perspektif dalam Balanced Scorecard. Yang pertama, indikator kinerja keuangan. Mengukur kinerja ekonomi menggunakan metrik seperti pendapatan, laba bersih, ROI, dan arus kas. Indikator ini menentukan kesuksesan finansial. Yang kedua, rantai ke nilai keuangan. Mengidentifikasi dan memaksimalkan nilai dari setiap proses finansial dalam rantai pasokan untuk meningkatkan profitabilitas dan efisiensi. Yang berikut perspektif pelanggan. Identifikasi kepuasan pelanggan. Menilai persepsi pelanggan terhadap produk atau layanan untuk menentukan tingkat kepuasan dan kesetiaan. Yang kedua, pengukuran loyalitas pelanggan, yaitu menggunakan metode seperti Net Promoter Score atau NPS untuk mengetahui seberapa setia pelanggan terhadap merek atau bisnis. Yang ketiga, strategi pertumbuhan pasar, yaitu merancang taktik pemasaran dan ekspansi produk untuk meningkatkan pangsa pasar, kapabilitas pelanggan, dan daya tarik merek. Yang berikut dari perspektif proses bisnis internal. Yang pertama ada manajemen proses internal, yaitu mengelola dan memperbaiki proses operasional untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi dalam bisnis. Yang kedua, optimasi efisiensi operasional, yaitu mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi operasi bisnis untuk meminimalkan limbah dan mengurangi biaya. Yang berikut ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Investasi dalam pelatihan, pengembangan skill, dan kesejahteraan karyawan guna meningkatkan kompetensi dan produktivitas. Yang kedua, pengembangan teknologi informasi, yaitu adopsi dan inovasi teknologi informasi untuk mendukung operasional lebih efisien dan meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas, yaitu mendorong lingkungan kerja yang mendukung ide-ide baru dan memfasilitasi inovasi untuk keuntungan kompetitif bisnis yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu implementasi Balanced Scorecard dalam perilaku akuntansi. Yang pertama, pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard, yaitu pentingnya pengukuran kinerja, yaitu pengukuran kinerja penting untuk menilai efektivitas strategi perusahaan dan memberikan umpan balik bagi manajerial dalam perbaikan terus-menerus dan pengambilan keputusan. Yang kedua, metodologi pengukuran. Metodologi pengukuran menggunakan Balanced Scorecard melibatkan pemetaan tujuan strategis perusahaan ke dalam 4 perspektif utama keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Yang berikut analisis perilaku dan akuntansi manajerial. Yang pertama, pengaruh terhadap perilaku manajerial, yaitu Balanced Scorecard dapat mempengaruhi perilaku manajerial dengan meningkatkan fokus pada pencapaian tujuan strategis dan memperbaiki penyelarasan aktivitas operasional dengan visi perusahaan. Yang kedua, penyesuaian dengan kebijakan akuntansi. Balanced Scorecard memerlukan penyesuaian kebijakan akuntansi untuk memastikan bahwa metrik kinerja yang relevan dan akurat dilaporkan, mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko dalam konteks Balanced Scorecard melibatkan identifikasi, penelitian, dan mitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis perusahaan dan memastikan kesinambungan operasi. Yang berikut evaluasi dan refleksi. Yang pertama, keberhasilan dan kegagalan implementasi. Evaluasi ini menyoroti apa saja yang sukses dan gagal dalam proses implementasi strategi, memberikan analisis mendalam dari tiap aspek. Yang kedua, pembelajaran dari pengalaman, yaitu bagian ini membahas pelajaran yang bisa diambil dalam
pengalaman implementasi termasuk saran dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Terima kasih.